semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Farmakologi Dasar Farmasi RC yang beranggotakan sebagai berikut. Pada video ini, kami akan memaparkan mengenai aspirin. Profil obat aspirin. Aspirin dikenal juga dengan nama asam asetil salisilat atau asetosal. Adalah obat turunan dari salisilat yang biasa digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri, antipiretik atau penurun demam, dan juga antiinflamasi sebagai pengobatan pada peradangan. Asetosal juga memiliki efek antikoagulan dan juga dapat dikonsumsi dengan dosis yang rendah dan dalam jangka waktu yang lama untuk mencegah penyakit serangan jantung. Aspirin atau asetosal bekerja dengan cara menginhibisi enzim-enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga dapat menurunkan produksi prostaglandin dan derivatnya yaitu tromboksan A2. Hal ini yang dapat menyebabkan efek antiinflamasi dan antiagregasi platelet. Aspirin dapat menimbulkan efek samping. Efek samping utamanya adalah perdarahan dan toksisitas saluran cerna. Selain itu, efek samping lain yang berbahaya bagi tubuh yaitu eksaserbasi penyakit pada saluran napas. Fase biofarmasetika yaitu fase yang melibatkan seluruh unsur yang berkaitan mulai dari saat pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Fase biofarmasi dapat diuraikan dalam 3 tahap utama yaitu LDA yang berarti liberasi yaitu pelepasan, disolusi yaitu pelarutan, dan absorpsi yaitu penyerapan. Liberasi merupakan proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan lengkap. Kemudian tahap pelepasan ini dapat dibagi dalam 2 tahap yaitu tahap pemecahan dan tahap peluruhan. Dari tahap pertama ini diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan di tempat obat masuk ke dalam tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan disolusi. Disolusi merupakan proses setelah pelepasan yang bersifat setempat. Maka tahap kedua adalah pelarut zat aktif yang terjadi secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekuler dalam air. Tahap disolusi ini merupakan keharusan agar selanjutnya terjadi penyerapan atau absorpsi. Absorpsi atau penyerapan merupakan tahap di mana bagian dari fase biofarmasetika dan awal fase farmakokinetik terjadi. Tahap ini merupakan masuknya zat aktif dalam tubuh yang ditengarai oleh bioavailabilitas. Penyerapan zat aktif tergantung pada berbagai parameter, terutama sifat fisikokimia molekul obat. Selain sebagai analgetik, aspirin saat ini efektif digunakan sebagai antiplatelet untuk profilaksis serangan stroke. Aspirin bekerja melalui penghambatan siklooksigenase yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tromboksan A2 yang merupakan aktivator dari agregasi platelet. Aspirin mempunyai bioavailabilitas yang rendah akibat first pass effect metabolisme dan hidrolisis menjadi salisilat di dinding usus. Absorpsi aspirin terjadi secara cepat di saluran pencernaan bagian atas, terutama di bagian duodenum. Beberapa pendekatan formulasi aspirin dalam berbagai bentuk sediaan telah dilakukan. Formulasi aspirin dalam sama dengan sediaan tablet konvensional menimbulkan efek iritatif di lambung. Sementara itu, formulasi aspirin dalam bentuk tablet salut enterik menyebabkan penurunan absorpsi. Formulasi dalam sistem floating atau bisa disebut juga mengapung dalam cairan lambung bermanfaat untuk meningkatkan bioavailabilitas dan memperpanjang efek terapi. Yang pertama adalah proses absorpsi, di mana aspirin cepat diserap oleh saluran pencernaan, terutama di saluran gastrointestinal atau GI. Setelah penyerapan, aspirin segera dihidrolisis menjadi asam salisilat dengan tingkat puncak plasma dalam 1-2 jam. Dan pada sediaan tablet salut menunjukkan kecepatan absorpsi yang bervariasi, di mana konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 4-6 jam setelah pemberian. Namun, hal tersebut dapat tertunda 8-12 jam pada dosis tinggi. Tingkat penyerapan di saluran GI
tergantung pada bentuk sediaan, ada atau tidak adanya makanan di dalam lambung, pH lambung, dan faktor fisiologis lainnya. Yang kedua adalah proses distribusi, di mana di dalam proses distribusi ada sebanyak 80-90% asam salisilat terikat dengan protein plasma, terutama albumin. Asam salisilat secara luas didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan di dalam tubuh, termasuk sistem saraf pusat, ASI, dan jaringan di dalam janin. Konsentrasi tertinggi ditemukan di dalam plasma, hati, korteks ginjal, jantung, dan paru-paru. Pada konsentrasi rendah atau kurang dari 100 mikrogram per mili, ada sekitar 90% salisilat plasma yang terikat dengan albumin. Sementara itu, pada konsentrasi yang lebih tinggi atau kurang dari 400 mikrogram per mili, hanya sekitar 75% yang terikat dengan albumin. Selanjutnya, metabolisme. Aspirin dihidrolisis menjadi asam salisilat di dalam sistem gastrointestinal dan sirkulasi darah dengan waktu paruh aspirin selama 15 menit. Dalam bentuk asam salisilat, waktu paruh dalam plasma dalam dosis terapeutik menjadi 2-4,5 jam. Namun, dalam dosis yang berlebihan atau overdosis, waktu ini dapat lebih panjang, yaitu antara 18-36 jam. Jadi dapat dikatakan bahwa waktu paruh asam salisilat ini terkait dengan dosis, di mana semakin tinggi dosis aspirin yang diminum atau dikonsumsi, maka waktu paruh asam salisilat juga semakin panjang. Pada pemberian aspirin dosis tinggi, jalur metabolisme asam salisilat menjadi jenuh. Akibatnya, kadar asam salisilat dalam plasma meningkat tidak sebanding dengan dosis aspirin yang diberikan. Karena aspirin segera dihidrolisis sebagai salisilat di dalam tubuh, maka salisilat inilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya intoksikasi. Kira-kira ada 80% asam salisilat dosis kecil akan dimetabolisir di hepar, dikonjugasikan dengan glisin membentuk asam salisilurat, dan dengan asam glukoronat membentuk asam salisil glukoronat dan salisil velonat glukoronat. Sebagian kecil dihidrolisasi menjadi asam gentisat. Metabolisme salisilat ini dapat mengalami saturasi atau kejenuhan. Pada orang dewasa normal, saturasi kinetika salisilat terjadi pada pemberian aspirin dosis 1-2 gram. Apabila kapasitas metabolisme ini terlampaui, maka akan menyebabkan waktu paruh asam salisilat dalam plasma semakin tinggi dan meningkatkan risiko timbulnya efek samping. Kinetika saturasi salisilat inilah yang berperan dalam kasus-kasus intoksikasi salisilat. Selanjutnya, ekskresi. Ekskresi asam salisilat melalui ginjal sebesar 5,6% sampai 35,6%. Terdapat korelasi positif antara pH urin dengan clearance asam salisilat, di mana alkalinasi atau peningkatan pH urin akan meningkatkan clearance asam salisilat yang selanjutnya meningkatkan ekskresi asam salisilat melalui urin. Akibatnya, waktu paruh asam salisilat dapat dipengaruhi oleh urin yang rendah atau asam, dan pada fungsi ginjal yang terganggu. Selain itu, pada urin asam, salisilat berada dalam bentuk tidak terion, sehingga direabsorpsi kembali sehingga menyebabkan konsentrasi salisilat dalam darah lebih tinggi. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa ekskresi salisilat selain dipengaruhi filtrasi glomeruler, juga dipengaruhi oleh reabsorpsi dalam tubulus. Clearance melalui ginjal ini bisa berbeda nilainya dari nilai standar, tergantung pada TDM penggunaan aspirin 215 pengaruh lokal daerah. Bahkan variasi kinetika ini berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam daerah yang sama, dan berbeda pula dengan penduduk dari daerah yang berbeda. Salisilat diekskresikan ke dalam urin melalui proses filtrasi glomeruler dan sekresi aktif tubulus. Ekskresi salisilat dalam urin adalah dalam bentuk asam salisilat bebas 10%, asam salisilurat 75%, fenolat salisilat 10%, asil glukoronat 5%, dan asam gentisat 1%. Dalam cairan tubuh lain, ekskresi asam salisilat bervariasi. Ekskresi asam salisilat dalam ASI dianggap tidak aman, sehingga tidak disarankan bagi ibu menyusui. Ekskresi asam salisilat dan konsentrasinya dalam air mata bervariasi, antara 1% sampai 8% daripada konsentrasi asam salisilat plasma sebagai antiinflamasi. Begitulah penjelasan mengenai proses asma aspirin. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.